Teman-teman bingung ketika pembuatan kompos muncul berbagai macam hal yang aneh? Nah, pada video kali ini kita akan sharing pengalaman bagaimana ketika membuat kompos itu muncul berbagai macam hal yang dianggap oleh beberapa orang itu adalah hal yang aneh dan langsung menyimpulkan komposnya itu gagal. Nah, tapi sebelum lanjut jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Teman-teman pernah melihat cacing atau belatung di dalam kompos? Atau mungkin kompos yang teman-teman buat itu menghasilkan bau yang kurang sedap? Nah, kami yakin teman-teman pernah mengalami hal ini ya, apalagi bagi yang baru memulai kebiasaan untuk membuat kompos di rumah. Sebenarnya ada beberapa hal yang biasa terjadi di dalam pembuatan kompos dan itu bukanlah permasalahan yang besar. Yang pertama adalah munculnya hewan-hewan yang tidak terduga pada kompos yang kita buat. Biasanya hewan-hewan yang muncul pada kompos yang kita buat itu antara lain ada belatung, cacing, dan juga semut. Nah, ketiga hewan ini sebenarnya juga membantu di dalam proses pengomposan. Ketika teman-teman melihat adanya belatung di dalam kompos, teman-teman harus perhatikan jenis belatung apa yang terlihat. Apakah belatungnya itu kecil-kecil dan jumlahnya banyak, atau belatung yang terlihat itu relatif lebih besar, agak pipih dan tidak bergerombol. Nah, ini merupakan belatung dari jenis lalat yang berbeda, teman-teman. Kalau untuk belatung yang kecil-kecil dan bergerombol, itu merupakan belatung dari lalat hijau. Sedangkan untuk belatung yang memiliki ukuran relatif lebih besar dan agak pipih, itu merupakan belatung dari lalat BSF. Sebenarnya, teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan jika organisme ini ada di dalam kompos teman-teman. Kalau lalat hijau, memang lalat ini adalah lalat yang membawa penyakit. Tetapi karena perubahannya itu dari belatung menjadi lalat itu relatif cepat, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi kita khawatirnya nanti kalau lalat ini malah hinggap di makanan kita. Sedangkan untuk belatung dari lalat BSF sangat membantu di dalam proses penguraian bahan organik, teman-teman. Jadi ketika kompos teman-teman ada belatung ataupun maggot, nah teman-teman tidak perlu mengkhawatirkannya ya. Biasanya yang paling sering hinggap di dalam kompos itu adalah lalat BSF. Karena lalat BSF ini sangat menyukai makanan yang difermentasi. Jadi kemungkinan besar di dalam kompos itu kita akan menemukan adanya maggot dari lalat BSF. Ketika teman-teman mengumpulkan sampah organik, sebaiknya teman-teman menggunakan wadah yang ada tutupnya. Jika memang teman-teman tidak menginginkan adanya lalat hijau di dalam kompos teman-teman. Nah, kalau untuk kami di sini, kami biasa menggunakan toples untuk menampung sampah-sampah dapur. Jadi, ketika sampah-sampah dapur sudah terkumpul, barulah kita pindahkan ke dalam komposter. Organisme yang kedua itu adalah cacing. Nah, cacing ini tentu adalah organisme yang menguntungkan, apalagi jika kita menemukan cacing di dalam kompos. Karena tidak jarang kita sendiri di sini pun sangat sering menemukan cacing tanah di dalam kompos. Cacing tanah ini bisa kita pelihara di media terpisah dan tentu kita akan memiliki stok cacing tanah dan juga vermikompos gratis selama kita tetap memelihara cacing tanah di rumah. Untuk tutorial bagaimana cara memelihara cacing tanah di rumah, nanti teman-teman bisa cek langsung di video kami sebelumnya. Organisme yang ketiga itu adalah semut. Tidak jarang untuk beberapa orang, keberadaan semut ini akan sangat mengganggu, apalagi jumlahnya yang banyak. Padahal keberadaan semut ini akan sangat membantu di dalam proses penguraian bahan organik. Selain itu, keberadaan semut juga bisa diakibatkan karena kita menambahkan prebiotik ketika proses pengomposan. Prebiotik yang bisa kita tambahkan ke dalam kompos itu ada molase ataupun gula yang bisa saja mengundang semut untuk datang. Kemudian bisa saja di dalam bahan organik yang kita gunakan untuk membuat kompos sudah mengandung gula yang dapat mengakibatkan semut untuk datang ke dalam kompos. Namun keberadaan semut ini sekali lagi itu tidak mengganggu proses pengomposan. Justru mereka akan membantu dalam proses penguraian bahan organik. Itulah kenapa jika di dalam kompos kita ada organisme-organisme ini, kita akan tetap biarkan untuk hidup, untuk membantu proses pengomposan. Tetapi kalau misalnya teman-teman merasa terganggu dengan kehadiran organisme-organisme ini, teman-teman bisa melakukan pemisahan atau upaya pencegahan. Kejadian aneh yang kedua itu adalah timbulnya bau yang kurang sedap. Nah, teman-teman harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang teman-teman masukkan ke dalam komposter. Untuk skala rumah tangga seperti kami di sini, apalagi menggunakan komposter dengan diameter 50 cm dengan tinggi 60 cm,
Jadi kita harus memperhatikan betul bahan-bahan apa yang bisa kita masukkan ke dalam komposter. Belum lagi teknik di dalam pengomposan ini adalah teknik aerob. Jadi memang ada beberapa bahan yang tidak bisa kita masukkan ke dalam komposter karena bisa saja menimbulkan bau yang kurang sedap. Seperti makanan-makanan yang sudah matang, susu, keju, daging, ataupun sisa-sisa makanan yang lainnya, itu sebaiknya tidak kita masukkan ke dalam komposter karena akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Lain cerita jika teman-teman memiliki komposter dengan luas 100 x 100 x 100 cm. Nah, ini tentu memungkinkan kita untuk dapat mengolah bahan-bahan tadi yang tidak bisa diolah di dalam komposter kecil. Namun, ketika teman-teman menggunakan komposter yang sangat besar, teman-teman harus mendominasi komposter tersebut dengan bahan-bahan yang kaya akan karbon, sehingga akan dapat meningkatkan suhu di dalam komposter menjadi sangat tinggi. Hal ini memungkinkan kita untuk dapat mengolah bahan-bahan tadi yang sulit diolah di dalam komposter kecil. Komposter yang memiliki ukuran yang kecil itu biasanya tidak memiliki suhu yang terlalu tinggi. Nah, ketika proses pengomposan, kita tetap harus memperhatikan suhu yang terbentuk. Itulah kenapa jika kita menggunakan komposter yang memiliki ukuran yang kecil, kita tidak bisa memasukkan semua bahan ke dalam komposter. Selain dari pengaruh bahan yang dimasukkan ke dalam komposter dapat menimbulkan bau yang kurang sedap, bisa saja bau yang dihasilkan itu akibat dari terbentuknya air lindi. Nah, teman-teman harus tetap perhatikan bahwa ketika proses pengomposan itu bisa saja timbul cairan akibat dari penguraian bahan organik yang biasa kita sebut dengan air lindi. Jika teman-teman menggunakan ember seperti ini yang hanya dilubangi di bagian bawah seperti ini, nah ini memungkinkan ketika terbentuk air lindinya akan jatuh dan terurai begitu saja. Tetapi ini lebih baik ya daripada kita menggunakan ember tanpa dilubangi, karena bisa saja air lindi yang terbentuk itu akan menggenangi kompos kita dan tentu akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Untuk itu kita bisa memodifikasi komposter kita dengan menggunakan teknik vertikal untuk membuat komposter. Walaupun hanya menggunakan ember seperti ini yang volumenya kurang lebih 20 liter, kita bisa menggunakan atau menumpuknya dengan menggunakan ember yang seukuran dengannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kan ada tutupnya, ini bisa kita lubangi sehingga jika air lindinya itu sudah terbentuk, maka air lindinya akan mengalir ke ember yang di bawah. Dan untuk mempermudah mengambil air lindi, kita bisa tambahkan keran di sini atau menambahkan selang bening seperti komposter kami yang satunya. Nah, untuk pemanfaatan air lindi itu sudah pernah kita sharing juga di video sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di video kami di sini. Jika teman-teman tidak ingin membuat komposter seperti tadi, nah teman-teman menginginkan jika di dalam suatu komposter itu sudah bisa menampung bahan-bahan organik dan juga air lindi, nah teman-teman bisa membuat seperti yang biasa kami gunakan di sini. Nah, di bawah sampah organik ini sudah kita isi dengan lapisan. Itu tujuannya ketika nanti terbentuk air lindinya itu bisa turun ke bawah dan sudah ditampung pada bagian bawah. Sehingga jika sudah terbentuk air lindi, ini bisa kita ambil di sini dan kita bisa manfaatkan. Ini adalah air lindi yang sudah kita panen, teman-teman. Jadi, air lindi ini sebenarnya tidak akan menghasilkan bau yang kurang sedap jika air lindi ditampung dalam wadah yang terpisah dari kompos padat. Itulah kenapa kami lebih memilih untuk membuat komposter yang bisa menampung air lindi itu terpisah dari kompos padat, sehingga air lindi tidak akan menghasilkan bau yang kurang sedap. Yang ketiga adalah kompos menjadi terlalu basah atau kompos menjadi terlalu kering. Mungkin yang sudah membuat kompos pernah mengalami hal ini ya. Kalau kami di sini, ketika menemukan kompos kami menjadi terlalu basah, kami akan menambahkan bahan-bahan yang kaya karbon, seperti daun-daun kering, kertas ataupun kardus. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam komposter, tidak lupa untuk mengecilkan ukurannya terlebih dahulu dengan cara memotong-motong. Sedangkan, jika kompos kita menjadi terlalu kering, kita hanya perlu membasahinya dengan air atau kita memperkaya kompos tersebut dengan menambahkan bahan-bahan yang kaya nitrogen seperti sisa-sisa sayur, kulit buah, dan juga daun-daun yang masih berwarna hijau. Jadi kita bisa menyeimbangkan unsur karbon dan juga nitrogen di dalam kompos, sehingga proses pengomposan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah proses pengomposan yang terlalu lama. Sebagian orang menganggap jika proses pengomposan itu memakan waktu yang relatif lebih lama,
itu terlihat aneh. Padahal ketika pembuatan kompos itu juga tergantung dari beberapa hal, seperti bahan apa yang kita masukkan ke dalam kompos, terus juga ukuran bahan yang kita masukkan itu apakah sudah kita perkecil atau belum, keberadaan bakteri, suhu ketika proses pembuatan kompos, apakah ketika musim hujan atau ketika musim panas. Itu hal tersebut akan mempengaruhi cepat lambatnya di dalam proses pengomposan. Yang kelima adalah benih tanaman yang kita semai menggunakan kompos tidak tumbuh. Nah, ini tidak terjadi ketika proses pembuatan kompos ya, tetapi ini biasanya terjadi setelah proses pengomposan itu selesai. Jadi kita tidak sabar untuk menggunakan kompos yang kita buat. Nah, kita gunakan begitu saja untuk menyemai benih tanaman. Karena kita berpikir bahwa kompos yang kita buat ini sudah kaya akan nutrisi, tentu tanaman yang kita tanam akan tumbuh lebih cepat dan lebih maksimal. Sebenarnya kita harus memproses terlebih dahulu kompos yang sudah jadi. Kompos yang sudah jadi itu bisa berwarna coklat, hitam ataupun agak gelap. Tetapi kompos ini belum bisa kita gunakan. Kita harus mengangin-anginkan terlebih dahulu sebelum digunakan, teman-teman. Dan ada baiknya kita memisahkan antara kompos yang halus dan kompos yang masih belum hancur sempurna. Di sini kami juga sudah memisahkan antara kompos yang halus dan kompos yang masih belum hancur sempurna. Namun kompos yang belum sempurna itu sebenarnya juga sudah merupakan kompos, tetapi ukurannya memang masih besar-besar, jadi sebaiknya kita proses kembali. Tetapi kompos ini sudah bisa kita gunakan untuk tanaman-tanaman tertentu dengan syarat komposnya sudah diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kompos yang belum siap digunakan itu biasanya akan menimbulkan panas pada media tanam, sehingga tanaman juga bisa terganggu akibat dari kondisi media tanam yang tidak ramah untuk tanaman tersebut. Jadi penting bagi kita setelah pembuatan kompos itu diberikan beberapa perlakuan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi itu dia tadi beberapa pengalaman kami ketika proses pembuatan kompos. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.